Oke, melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan earned media. Apa sebenarnya earned media? Earned media ini adalah media yang didapatkan oleh perusahaan dari konsumen, ya. Konsumen yang meng-create suatu konten. Sekarang ini konsumen senang sekali meng-create suatu konten, baik itu Instagram atau YouTube gitu ya, yang dia menceritakan tentang suatu produk dan itu tidak dibayar oleh perusahaan. Mungkin Anda sering melihat ya, one brand tutorial make up suatu produk merek tertentu. Itu adalah dari konsumen yang sangat memberikan objektif kepada perusahaan, sangat memberikan manfaat bagi perusahaan. Termasuk mungkin Anda beberapa waktu yang lalu masih ingat tentang Dalgona Cafe yang sangat populer, di mana menjadi viral karena banyak sekali konsumen-konsumen yang merasa ter-challenge gitu, sehingga dia membuat suatu kreativitas bagaimana bisa membuat suatu dalgona dengan Nescafe. Dan media ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi ada trigger, ada suatu strategi yang dilakukan oleh pemasar yang disebut dengan viral marketing strategi. Nanti di materi-materi digital marketing Anda bisa belajar bagaimana membuat suatu produk itu menjadi suatu viral. Nah, ini semuanya tadi paid, own, dan earn ini tujuannya adalah untuk speak atau perusahaan itu berkomunikasi, berinteraksi dengan si konsumennya. Kemudian tujuan e-commerce yang keempat adalah untuk menghemat biaya atau save ya. Ini merupakan tujuan pokok gitu ya bagi hampir semua perusahaan yang membuat suatu e-commerce. Ini tujuannya adalah untuk bisa menurunkan biaya. Cisco ya, which is ini adalah customer-nya adalah perusahaan besar. Dia bisa menghemat ratusan juta dolar setiap tahun melalui pelanggan yang berbasis website mereka gitu ya. Termasuk perusahaan seperti Dell ya, dengan membuat Q&A melalui website, dan di situ juga membuat suatu forum gitu ya. Forum sehingga tidak semuanya problem-problem terkait dengan Dell itu harus Dell sendiri yang menjawab, tapi juga konsumen lain bisa saling memberikan suatu jawaban. Ini bisa menghemat biaya yang banyak sekali dalam consumer support. Nah, tujuan yang terakhir adalah untuk memperluas merek. Yang tadinya mereknya sudah kuat secara online, dia memperkuat dengan online. Kita sebut strateginya adalah dengan melakukan social. Misalkan adalah Kompas yang dia sudah sangat kuat, brand equity-nya secara offline, dia membuat suatu produk online-nya sebagai komplimen dari produk di offline-nya. Media banyak sekali melakukan hal ini. TV misalkan, walaupun suatu tayangan misalkan hitam putih di Trans 7 itu ada di TV, tetapi dia juga tetap menggunakan itu ada di websitenya, ada di sosial medianya dia, ada di YouTube dan lain-lain, karena dia ingin mengembangkan, memperkuat basis brand di online-nya. Itu semuanya kita belajar tentang 5 sasaran dari e-commerce. Silakan pelajarin modulnya sehingga Anda bisa mengerjakan kuis dan tugas di minggu ini. Terima kasih, sampai ketemu untuk minggu ketiga.